Terjebak satu malam yang indah. Bab 079. Sore itu, Rico mengajak gadis itu menonton film. Sampai gadis itu tertidur di pundaknya. Momen yang membuatnya rindu akan sosok mantan istrinya, yang setiap kali dia ajak menonton, pasti tidur dalam pelukannya, yang membuatnya selalu mencuri ciuman. Setiap kali ada adegan manis dalam film yang dia tonton. Tapi kini, dia hanya bisa menghela nafas. Sebab yang ada di sampingnya bukan pasangan halalnya, yang belum bisa dia perlakukan semaunya. Hingga film usai, Rico membangunkan Laura. Tapi gadis itu tak juga bangun. Dengan terpaksa, Rico menggendong gadis itu hingga sampai ke mobil. Buset nih perempuan, masa tidur kayak kerbau. Kalau ketemu pria nakal, mau jadi apa coba? Gerutu Rico, seraya meletakkan tubuh gadis itu ke kursi tengah. Setelah menyelimuti dengan rapat, Rico segera membawa kendaraan mereka untuk segera pulang. Rico meminta asisten pribadinya mengurus semua berkas ke Kua, agar saat ulang tahun Kinan nanti, dia bisa bawa Laura menjemputnya. Sekalian honeymoon, pikir Rico. Hari pun berlalu, Laura terbangun dengan kaget. Sebab dia sudah berada di biliknya. Dia membayangkan, saat Rico membopong tubuhnya. Lalu dengan diam-diam mencium bibirnya. Ah, Laura tersenyum sendiri. Membuatnya semakin penasaran. Seperti apa sih berciuman itu? Ish, dasar. Laura merutuki dirinya sendiri. Gadis itu segera beringsut ke kamar mandi. Dia sangat bersyukur. Kehidupannya dulu dengan sekarang sangat berbanding terbalik. Dulu, hanya untuk mendapatkan kontrakan yang ada kamar mandinya sendiri, dia harus mengeluarkan budget yang cukup banyak. Tapi kini, dia bahkan tinggal di rumah mewah, yang niatan awalnya untuk bekerja, tidak taunya justru akan menjadi nyonya. Laura yang tak pernah bermimpi akan bisa menikmati indahnya kamar mandi mewah. Dalam waktu 2 bulan, setelah menolong pria tak dikenal, kini bukan hanya kamar mandi mewah, bahkan dia mendapatkan arloji mewah, juga cincin berlian indah yang akan mengikatnya menjadi Nyonya Aditya. Ola, sapa Rico, seraya mengetuk pintu kamar gadis itu. Iya, Mas. Baru selesai mandi. Kenapa? Mas tunggu di meja makan, ya? Oke. Rico meninggalkan kamar Laura setelah mendapatkan jawaban dari si gadis. Pria itu begitu bersemangat pagi ini. Tak sabar menunggu semua berkas lengkap. Dan ingin dengan segera menghalalkan Laura Evelyn sebagai istrinya. Setelah itu, dia akan bertandang ke Kalimantan untuk bertemu anak kesayangannya. Laura pagi ini tak kalah bersemangat dari calon suaminya itu. Laura berjalan sangat cepat menuruni anak tangga. Wajahnya begitu berseri. Kalau kata orang Jawa, wanginya calon pengantin sudah menyebar kemana-mana. Gadis itu tersenyum saat Rico menoleh dan menatapnya. Dengan cepat Laura mendekat dan muah. Klunting. Sendok yang Rico pegang jatuh begitu saja dari genggamannya. Saat tiba-tiba gadis labil itu memeluknya dan mencium pipinya dengan cepat. Rico mematung dengan debaran yang membuat tubuhnya sampai bergetar. Sementara gadis itu mengerling nakal, seraya duduk di hadapan lelaki yang masih tercengang dengan kejadian secepat kilat itu. Selamat pagi calon suami. Laura dengan percaya diri menyapa Rico, setelah dia duduk dengan gayanya sendiri di depan Rico. Sementara Rico mematung, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sungguh, wajahnya saat ini semerah udang rebus. Glek, susah betul baginya hanya untuk menelan salivanya. Kering.
Ponsel Riko yang berdering mengagetkannya. Lantas berdehem, menetralkan rasa debar yang membuatnya melayang sesaat. Ah, Laura, kamu membangunkan singa yang sedang kelaparan. Beruntung singanya masih kuat puasa. Kalau enggak, cemana coba? Iya, bagaimana? Ucap Riko, menjawab panggilan masuk dari ponselnya. Riko menatap Laura, yang sedang lahap menikmati sarapannya. Bibir Riko tersenyum tipis, melihat kepolosan gadis itu. Ada syukur tak terhingga dalam hatinya. Kehilangan mobil, uang, bukan apa-apa baginya. Jika Tuhan ganti dengan seorang Laura untuknya. Lah, kamu ada pas foto enggak? Tanya Riko, masih dengan ponsel di tangannya. Foto? Untuk apa? Sahut Laura. Buat buku nikah. Ada. Rona wajah Laura sontak memerah. Dan mengangguk dengan cepat. Riko tersenyum lega. Pria itu berdiri dan melangkah pergi meninggalkan meja makan. Lalu menuju ke atas. Mungkin ke kamarnya. Pikir Laura. Gadis itu menyelesaikan makan. Lah, nanti siapkan saja berkas-berkas yang dibutuhkan, ya. Riko berkata kembali, seraya menoleh ke calon istrinya itu. Gadis itu mengangguk seraya mengunyah makanannya, yang tersembunyi di dalam mulutnya. 15 menit kemudian, Riko keluar dari kamarnya, dan turun kembali ke lantai bawah. Tapi, dia tak menemukan gadisnya. Pria tampan itu mencari kemana-mana. Tapi tak, dia temukan. Mbok, Laura kemana ya? Tanyanya saat bertemu Mbok Tina yang baru masuk dari arah halaman belakang. Itu, di belakang Mas. Nggak tahu itu lagi ngapain. Mbok Tina menunjuk ke arah luar. Riko segera menyusul ke arah yang ditunjuk Mbok Tina. Dan pria dewasa itu berdiri dengan bersedekap dada. Menatap gadis cantik, yang rupanya sedang berlatih bela diri seorang diri. Terlihat hanya peregangan otot, sih. Bukan yang latihan berat. Butuh samsak. Tanya Riko, yang kini mendekat seraya berdiri dengan dua tangan yang tersimpan dalam kantong celananya. Duh, bikin Laura jadi jedak-jeduk jantungnya. Lihat penampilan keren calon suaminya. Hehehe. Ngagetin aja sih, Mas. Laura tiba-tiba jadi salah tingkah diperhatikan calon suaminya itu. Aku mau berangkat kerja. Nanti, aku kirim asisten buat ngurus semua berkas untuk pernikahan kita. Apa yang dibutuhkan, kamu siapkan nanti ya. Buat baju, kamu mau beli? Atau, terserah Mas aja. Aku nurut, sahut Laura, dengan rona di wajahnya. Oke, kalau begitu aku pergi dulu, ya, pamit Riko, kemudian berlalu dari hadapan Laura. Tak tahu, jika gadis itu mengulurkan tangannya. Berharap Riko akan menyalaminya, dan dia ingin mencium takdim punggung tangan pria itu. Tapi, kenyataannya tak sesuai ekspektasi Laura. Riko berlalu begitu saja. Bahkan tak melambaikan tangan untuk sekedar berucap, "Bye sayang." Mas. Kenapa? Kamu butuh sesuatu? Sahut Riko, setelah menoleh dan menatap gadis itu. Mau salim, ujarnya, seraya menyodorkan tangannya. Cek, kamu itu. Aku pergi dulu, assalamualaikum. Riko mengabaikan uluran tangan gadis itu. Dan berlalu begitu saja. Laura kesal, dan dia berlari dengan cepat. Lalu memeluk pria yang mengabaikannya. Barusan, Riko mendelik, mendapatkan kejutan yang benar-benar mengejutkannya itu. Ola, lepasin. Enggak, peluk calon suami sendiri juga. Laura. Riko menepis kuat tangan gadis itu. Yang membuat Laura kembali merajuk. Sementara Riko mencebik dan berjalan dengan cepat meninggalkan Laura yang wajahnya masam. Menahan kesal. Ish.
Nyebelin. Katanya pacaran. Katanya calon istri. Cuma meluk aja dimarahin. Aneh. Gerutu Laura, seraya menghentakkan kakinya. Gadis itu lantas kembali ke halaman belakang dengan terus menggerutu. Saat sedang fokus dengan gerakan latihannya, Laura dipanggil oleh Mbok Tina. Gadis itu segera masuk dan menemui asisten yang diutus Riko. Hanya ini, tanya Laura. Iya, Mbak. Saya permisi dulu, mau langsung menyerahkan semua berkas ke Kua. Mas. Riko sudah nggak sabaran pengen cepetan nikah katanya. Hah? Kaget Laura, menatap pria yang sedang mengumpulkan foto dan beberapa foto. Kapi berkas milik Laura. Iya, dia pengen cepetan. Yang penting akad dulu. Wedding partinya besok saja. Setelah pulang honeymoon, celetuk Beno asisten Riko. Honeymoon. Gumam Laura, dengan wajah yang menghangat sudah. Duh, benar kata Riko. Laura itu sangat labil. Beberapa menit yang lalu dia begitu kesal dengan Riko. Tapi, hanya mendengar kata honeymoon saja hatinya langsung meleleh. Kembali. Iya, Mbak. Siapkan saja stamina. Biar nggak kewalahan menghadapi hot duda seperti Mas Riko. Persiapannya sudah 2 bulan yang lalu dia sampai aktif lagi olahraganya. Beno berkata seraya berdiri. Lantas berpamitan untuk pergi. Laura menyentuh kedua pipinya, yang sudah dia pastikan saat ini semerah tomat. Kedua sudut bibirnya naik dengan tinggi. Ada debar bahagia dalam hatinya. Tak pernah terbayang olehnya kalau akan menikah, lantas berbulan madu. Ada yang mau dengannya saja dia bersyukur dengan sangat. Siapa yang mau dengan orang miskin? Sepertinya, mana sebatang kara pula, pikir Laura sependek itu. Cie yang mau jadi mantan, goda teman Laura, setelah gadis itu memposting arloji kapal yang Riko belikan kemarin hari. Kamu beruntung banget sih, lah. Bisa ketemu cowok tajir begitu, ujar yang lainnya. Biar duda juga. Tapi kan, Duren, alias duda keren. Iya gak, sih, timpal yang lainnya. Laura hanya tersenyum menanggapi semua komenan sahabat-sahabatnya itu. Baginya, itu memang luar biasa. Dia pikir Riko dulu orang biasa saja. Tak tahu, jika dia sespesial itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari arah pintu kamar Laura terdengar. Gadis itu gegas membukanya. Mbok Tina dengan wajah panik berdiri di depan pintu. Non, Mas Riko kecelakaan. Ujar Mbok Tina dengan nafas yang ngos-ngosan. Apa? Laura sontak mendelik dan berjalan keluar kamar. Lebih tepatnya dia berlari menuruni anak tangga menuju lantai bawah. Siapa yang kasih kabar Mbok? Terus Mas Riko sekarang dirawat di mana? Pekik Laura dengan sangat panik. Gadis itu berjalan dengan sangat cepat. Untung tomboy dia. Jadi jalan. Udah kayak lari aja. Itu, Pak Windu yang datang. Mbok Tina menunjuk sopir kantor Riko yang berada di ruang tamu. Non Laura ya. Sapa lelaki yang oleh Mbok Tina disebut dengan nama Pak Windu. Iya, sahut Laura cepat. Mari, Non. Pria yang tak lagi muda itu mengajak Laura keluar dan menuju kendaraan yang telah terparkir tepat di depan rumah besar itu. Pria itu membukakan pintu untuk Laura. Gadis itu segera masuk ke mobil. Dan setelah Pak Windu masuk ke bagian depan, kendaraan itu keluar dari rumah Riko. 20 menit kemudian, mereka sampai di rumah sakit besar. Laura diarahkan oleh Pak Windu untuk ke ruangan Riko. Mas, pekik Laura, setelah mengetuk pintu dan membukanya. Gadis itu berlari dan
langsung memeluk calon suaminya itu. "Au, sakitlah," pekik Rico, yang ternyata Laura mengenai bagian lengan tangan Rico yang terluka. Maaf. Mas nggak apa-apa, kan? Tadi nggak apa-apa. Sekarang parah," gerutu Rico, seraya melirik Laura. Laura memeriksa luka yang ada di tangan Rico, lantas mencubit lengan itu, membuat pria itu menjerit kesakitan. Tapi Laura tak menghiraukannya. Dia terus saja mencubitnya. Meskipun tak kuat, tetap saja sakit. "Mbak, itu Mas Rico kesakitan." Pak Windu yang melihat saja ngeri-ngeri sedap. Yang luka malah dicubit. "Nggak apa-apa, Pak. Biar cepat sembuh." Laura mendelik ke arah Rico. Pak Windu hanya menggaruk kepalanya bingung. "Mas, kenapa? Kok bisa sampai luka-luka begini?" Oceh Laura, seraya meniup lembut luka yang tadi dia cubit. Keserempet motor. Kasihan yang nabrak. Dia belum sadar malah. "Cek, kamu cari sanalah. Cari keluarganya. Nih, bawa dompetnya. Kalau nggak terlalu banyak, di tas ada uang cash. Tapi, kalau banyak, harus ambil dulu," jelasnya. "Kok bisa?" Laura mengabaikan dompet yang diserahkan padanya. Tapi justru lekat menatap kedua bola mata calon suaminya itu. "Apa sih yang nggak bisa, lah? Namanya kecelakaan. Tapi kenapa? Kok bisa sampai ketabrak motor?" Ola duduk di samping Rico dengan tatapan penuh intimidasi. "Hehehehe. Niatnya tadi mau beli bunga buat kamu. Udah dapat sebetulnya. Pas mau balik ke mobil, aku nggak perhatikan jalan. Nggak tahu kalau ada motor lewat. Ya sudah. Begitu deh." Plak. Laura menabok lengan Rico dengan kuat. Rico sampai mendelik mendapatkannya. Pria itu hendak memarahi calon istrinya itu. Tapi, saat dia melihat genangan yang menumpuk di kedua pelupuk mata gadis itu, pria itu sontak tersenyum getir. Dengan penuh rasa bersalah. "Maaf, aku yang salah. Nggak fokus," lirih Rico. "Shoot." Sekali lagi, Laura mencubit Rico. Seiring bulir bening yang tak sanggup lagi Laura bendung. Sedari tadi di rumah Rico, dia sudah mati-matian menahannya. Ketakutan saat mendengar calon suaminya kecelakaan hampir membuatnya pingsan. Tapi, saat tahu alasan yang dikatakan Rico, hatinya sontak terharu. Dan rasa cinta di hatinya semakin kuat untuk pria yang bergelar duda untuk saat ini. Gadis itu tak kuasa untuk diam. Dia gegas mendekat dan memeluk tubuh pria tampan itu. Lalu menangis terseduh. "Hei, aku baik-baik saja," ujar Rico, mencoba mendorong perlahan tubuh kekasihnya. "Itu." Tapi, Laura kian menangis. Akhirnya Rico membiarkan saja Laura memeluknya. Pak Windu segera keluar, membiarkan bosnya berdua saja dengan calon istrinya. Rico mengusap kepala Laura. Dia merasa begitu nyaman dengan pelukan itu. Tak sadar, itu begitu saja terjadi. Rico menempelkan ujung bibirnya ke pucuk kepala Laura. "Lah, aku baik-baik saja," bisik Rico. "Tapi aku takut," rengek Laura seraya mendongak menatap Rico lekat-lekat. "Takut apa?" Rico mengerutkan keningnya. "Takut kehilangan Mas Rico," lirih Laura, seraya mengeratkan dekapannya. "Baru juga mau nikah. Masa mau kehilangan?" "Nggak mau." Manja sekali suara itu. Sungguh, menyentuh palung hati Rico yang terdalam.